Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kita masih di hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, Al-Haris ibn Auf. Qala, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami berangkat bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menuju peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran, yakni baru saja masuk ke dalam agama Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Adalah orang-orang musyrikin memiliki sebuah pohon yang mereka beribadah i'tikaf mengelilingi pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka, yakni yang mereka bawa untuk peperangan, mereka gantungkan di sebuah pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwaq. Pohon itu disebut sebagai dzatu anwaq, pohon gantung. Yang musyrikin biasa menggantungkan senjata-senjatanya di pohon tersebut. Famarorna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwaqin kama lahum dhatu anwaq. Di dalam perjalanan, yakni para sahabat kata Abu Waqid Al-Laythi bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam menuju Hunain, melewati juga sebuah pohon sidrah. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami berkata, yakni para sahabat sebagiannya, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwaqin, buatkan bagi kami pohon zatu anwaq sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki pohon zatu anwaq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Lalu beliau ketika mendengar permintaan dari sebagian sahabatnya yang mereka meminta dibuatkan pohon keramat sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki pohon keramat, beliau menjawab, Allahu akbar, maha besar Allah, Allah maha besar. Ini ungkapan takjub dan juga mensucikan Allah Azza wa Jalla dari apa yang mereka katakan.
innaha sunan, sesungguhnya apa yang kalian pinta merupakan kebiasaan, gaya hidup orang-orang yang terdahulu. Demi Allah, permohonan kalian yakni agar dibuatkan pohon zatu anwat kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana permintaan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Allah gambarkan, Allah beritahukan kepada kita kelakuan Bani Israel kepada nabinya yang mulia Musa alaihissalam. Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Bani Israel meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah bagi kami, jadikanlah untuk kami Tuhan yang lain, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Qala innakum qaumun tajhalun. Lalu Musa mengkomentari, menanggapi permintaan dari Bani Israel, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunnana man kana qablakum. Sungguh, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalian betul-betul akan mengikuti perjalanan, gaya-gaya hidup, lifestyle-nya orang-orang yang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa shahhahahu. Ini hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dan kita di pekan yang lalu sudah sedikit membaca keterangan dari syarahnya di kitab Fathul Majid. Baik, kita masuk di lanjutannya sampai di perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan Allahu Akbar. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain beliau mengucapkan Subhanallah. Beliau mengucapkan Subhanallah, itu mensucikan Allah. Allahu Akbar membesarkan Allah. Subhanallah mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ta'zimullahi ta'ala wa tanzihuhu an hayasyirki bi ayyi naw'in kan. Maksud beliau bertakbir, dan di dalam riwayat yang lain, di dalam redaksi yang lain, beliau bertasbih. Maksud beliau di sini adalah untuk membesarkan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa tanzihuhu an hadha syirki bi ayyi naw'in kan, dan mensucikan Allah dari perbuatan syirik ini, dari permintaan syirik ini dan segala cabang-cabangnya atau jenis-jenisnya. Mimma la yajuzu an yaqluba aw yuqsada bihi ghairullah, dari hal-hal yang tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau bahasa ringkasnya adalah merupakan bentuk kesyirikan. Jadi ungkapan Allahu Akbar dan Subhanallah adalah untuk memuliakan dan mensucikan Allah Azza wa Jalla. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'milu takbira wa tasbiha fi hal ta'ajjub ta'ziman lillah wa tanzihan lah, idza sami'a min ahadin ma la yaliqu billah mimma fihi hadmun lirububiyyah wal ilahiyah. Kemudian dijelaskan penggunaan takbir dan juga tasbih. Ungkapan takbir dan juga tasbih. Ungkapan takbir dan juga tasbih digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apa di sini disebutkan? Ketika beliau
Ketika beliau ketika beliau takjub, kaget, ya, atau mengingkari. Beliau takjub dan mengingkari sebagai pengagungan kepada Allah dan pensucian baginya. Apabila didengar oleh Nabi dari seorang sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Jadi pekan yang lalu kita sudah singgung penggunaan takbir dan tasbih. Salah satu tempatnya adalah ketika kita apa? Ketika mengingkari sesuatu, ya, kita ingkari. Jadi tidak suka dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Kemudian ketika misalkan takjub, kaget, ya, terkaget, ya, maksudnya terkaget dengan kelakuan seseorang atau dengan perbuatan seseorang atau dengan ungkapan seseorang, Allahu Akbar. Kenapa kamu seperti ini dan seperti itu? Kemudian disebutkan innaha sunan, innaha as-sunan. Yang kalian pinta ini merupakan adalah sunan. Sunan bentuk jamak dari sunnah. Ya, sunnah bentuk mufrad dari sunan. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? As-sunnah maksudnya adalah jalan atau metode atau gaya hidup. Itu disebut sebagai as-sunnah secara bahasa. Ya, jalan atau metode atau gaya hidup lah, sunnah. Sunnahnya memang seperti itu mereka. Maksudnya adalah gaya mereka emang seperti itu. Metode mereka emang seperti itu, tuh sunnah secara bahasa. Arti dari as-sunnah. Kemudian bentuk jamaknya adalah as-sunan. As-sunan artinya adalah jalan-jalan. Jalan-jalan di sini bukan maknanya keluar dari rumah untuk berwisata. Tapi jalan-jalan di sini maknanya adalah jalan yang banyak. 1 jalan, 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan, itu disebut sebagai as-sunan, sunan. Sunan secara bahasa. Kalau 1 jalan disebut sebagai as-sunnah. Itu secara bahasa. Kan ada arti secara lugatan, ada arti secara istilahan. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Begitulah ilmu dalam Islam. Ya, arti as-sunnah secara bahasa adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh seseorang. Jalan yang ditempuh oleh seseorang. As-sunnah. Adapun jamaknya disebut sebagai sunan. Sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Apa yang kalian pinta sebagaimana yang juga pernah dipinta oleh Bani Israil kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Man huwa Israil? Siapa itu Israil? Siapa Israil? Siapa Israil? Yahudi. Siapa Israil? Yang lain? Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub. Nama lainnya adalah Israil. Maka keturunannya disebut sebagai Bani Israil. Bani Israil, yaitu anak-anak dari Israil, anak-anak dari Ya'qub. Punya ayah juga seorang nabi. Siapa namanya? Punya ayah. Ya'qub ini punya ayah. Siapa nama ayahnya? Ishaq, seorang nabi. Ishaq punya ayah lagi. Siapa namanya? Ibrahim. Kemudian Ya'qub punya anak juga seorang nabi. Siapa namanya? Yusuf. Perhatikan ya. Jadi Yusuf ayahnya adalah seorang nabi, yaitu
Yakub. Yakub ayahnya adalah seorang nabi, berarti kakeknya Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Siapa namanya? Ishaq. Kemudian Yakub punya kakek, kakeknya juga seorang nabi. Siapa itu? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka keturunan dari Yakub disebut sebagai Bani Israel, yaitu anak-anak dari Israel, anaknya Israel. Anak-anaknya Israel, Bani Israel, ada yang beriman, ada juga yang kafir. Bani Israel yang beriman ada tidak? Ada Yahya dari Bani Israel, Zakaria juga nabi, ada Isa. Ini dari Bani Israel itu yang beriman. Bani Israel ada yang begajulan, ada yang nakal, ada yang kafir, ada yang kurang ajar, ada juga yang kafir. Di antaranya adalah Yahudi. Dikatakan Yahudi adalah salah satu anak dari Israel, Yahuda. Namanya adalah Yahuda. Itu anak dari Israel atau Yakub. Kan ada Benyamin, termasuk di antaranya Yusuf. Itu Yahudi. Apa permintaan Bani Israel kepada Musa yang ingin disamakan? Karena di sini disamakan antara permintaan para sahabat dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan. Buatkan wahai Musa untuk kami. Jadikan untuk kami satu ilah lagi, satu Tuhan lagi. Yani padahal mereka sudah memiliki Rabb, sudah memiliki Tuhan. Siapa? Rabb mereka Allah. Namun ketika mereka melihat sebuah kaum yang mereka ini sedang beribadah kepada berhala-berhala yang banyak, maka mereka Bani Israel minta kepada Musa agar dibuatkan Tuhan yang satu, Tuhan yang lain. Karena melihat kelakuan orang memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Disinilah yang kita sebutkan di pekan yang lalu, bahwasanya amalan yang dikerjakan oleh orang banyak belum tentu menjadi hujjah atau dalil. Bukan sebagai pembenaran, dikarenakan dikerjakan oleh orang banyak. Ukuran kebenaran adalah bukan apa yang dikerjakan oleh orang lain, sedikit atau banyak. Baik sedikit atau banyak bukanlah ukuran kebenaran. Jadi ukuran kebenaran bukan apa yang dikerjakan oleh orang lain, tapi ukuran kebenaran adalah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di surat apa ini dikhabarkan? Surat Al-Ahqaf, surat Al-A'raf ayat ke? Ayat ke berapa? 138. Coba buka Bil Quran Ustaz Muhammad. Antum buka surat Al-A'raf ayat 138. Buka. Ada mushaf, Qurannya diambil Qurannya. Santri diambil Qurannya kan punya. Yang sudah Quran. Satu orang berdua. Sama sih. Surat Al-A'raf. Ya, bukan. Punya kamu kan itu, Dit? Ya 138. Ada dia di paling atas. Sudah ketemu belum Bapak? Ya 138, dia ada di paling atas pojok kanan. Ya ilah. Ketemu? Ayat 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan
kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Ya Allah berfirman yang artinya di surat Al-A'raf ayat ke 138. Wajawazna bi bani Israil, dan kami telah menyelamatkan, ya, kami seberangkan Bani Israil, yakni maksudnya ketika laut itu dibelah, terperangkap mereka, dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, mereka di depan laut, di belakangnya adalah bala tentara, maka Allah selamatkan mereka itu. Siapa yang menyelamatkan? Allah Azza wa Jalla. Di antara mukjizat dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, innallaha sayahdin, tenang saja wahai Bani Israil, Allah akan memberikan petunjuk kepada saya. Jika dia ketuk itu tongkatnya, terbelahlah laut seperti laut. Ada lorong-lorong yang ada 12 lorong, mereka melewati. Kemudian Allah seberangkan al-bahra, dari lautan itu, fa'atau ala qaumin ya'qufuna ala asnamil lahum. Lalu mereka melewati, lihat, ini kan sama dengan yang dikhabarkan oleh Abu Waqid Al-Laiti. Kalau di dalam hadis kasusnya adalah pohon Zatu Anwar. Si musyrikin punya pohon Zatu Anwar. Sebagian para sahabat ketika melewati pohon juga meminta agar Nabi membuatkan pohon Zatu Anwar sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki pohon Zatu Anwar. Kalau di sini apa di sini? Fa'atau ala qaumin ya'qufuna ala asnamil lahum. Bani Israil setelah Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, lalu menyeberangi lautan. Mereka melewati atau melintasi, datang terhadap sebuah kaum yang mereka sedang beriktikaf di sisi berhala-berhala mereka. Ya, sedang ada kumpulan masyarakat sedang beriktikaf, maksud sedang beribadah di sekitar berhala mereka. Disebutkan asnam, itu banyak berhala-berhala, bukan satu berhala. Kalau satu berhala disebutnya sonamun, bentuk jamaknya adalah asnamun. Sonamun, asnamun, sonamun, sonamani, asnamun. Mereka sedang beriktikaf, sedang beribadah di samping berhala-berhala mereka. Tua berarti. Kesyirikan yang jenis seperti ini sebenarnya sudah tidak asing lagi, sudah tua. Jadi mereka biasa beribadah di berhala-berhalanya, di patung-patungnya. Dan sampai pada hari ini, ya, banyak manusia yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, mereka beribadah di sekitar atau di sisi dari patung-patungnya. Mereka beribadah dengan penyembahan-penyembahan, dengan ungkapan-ungkapan atau dengan perbuatan-perbuatan yang mengagungkan patung-patung mereka. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Lalu Bani Israil mengatakan, wahai Musa, buatkan bagi kami, jadikan bagi kami ilah, yaitu Tuhan, sebagaimana mereka memiliki Tuhan lebih dari satu. Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah orang-orang yang goblok, orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang bodoh. Baik, ini di surat Al-A'raf ayat 138. Nah, ini kisahnya sebenarnya di situ. Lebih lengkap disebutkan di dalam ayatnya tadi. Syabbaha maqalatahum hadhihi bimaqalati Bani Israil bijami'in anna kullan talaba an yuj'ala lahu ma ya'luh wa ya'budu min dunillah wa in ikhtalafa al-lafzani fal ma'na wahid fataghyirul ism la yughirul haqiqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan, ya, ungkapan atau permintaan dari para sahabat sebagiannya dengan ungkapan yang dipinta oleh Bani Israil kepada Musa. Walaupun lafadznya berbeda, walaupun kalimatnya berbeda, tapi maknanya sama, yaitu meminta
sesembahan selain Allah, yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Sebenarnya maknanya mah sama, tapi ungkapannya berbeda. Yang dikenakan hukum adalah ungkapan atau maknanya. Maknanya, walaupun riba dikatakan bunga misalkan, ya, tetap kita katakan itu adalah riba. Walaupun cap tikus dinamakan sebagai minuman ketenangan, ya, minuman pelepas stres misalkan, minuman yang bisa menenangkan orang misalkan, hakikatnya adalah cap tikus, maka tetap halal atau tidak? Tidak, maka tetap haram. Walaupun namanya berbeda-beda, tapi yang kita lihat adalah hakikat dari minuman tersebut. Khamar misalkan dibungkus di dalam gelas gitu ya, gelas. Kemudian dituliskan di sini adalah halal, gitu. Halal. Misalnya namanya apa ya? Air drink misalnya, air drink. Ya, warnanya pink. Ada sedotannya. Lalu kita dengan tegas mengatakan ini air drink, bukan khamar. Yang dilihat adalah hakikat atau tulisan-tulisannya. Hakikatnya adalah ini air khamar, maka tetap haram. Seperti ini sama. Biarpun dinamakan bid'ah hasanah lagi, biarpun dinamakan dengan bid'ah hasanah, tetap hakikatnya adalah bid'ah, tetap tidak boleh dikerjakan walaupun dinamakan dengan nama-nama yang indah, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Gitu. Zikir penentram jiwa namanya, zikir penenang hati. Tapi kalimat-kalimat yang dibaca sama sekali tidak ada tuntunannya, tidak ada dalil yang baik dari segi lafadznya, tidak ada tuntunannya, atau dari jumlahnya, atau dari cara membacanya. Walaupun dinamakan dengan zikir penyejuk jiwa, namanya kan ajib, padahal hakikatnya adalah bid'ah. Maknanya sama, itu adalah bid'ah, walaupun dinamakan dengan nama-nama yang indah, gitu. Sama dengan di sini maksudnya, wa in ikhtalafal lafdhan fal ma'na wahidun. Ya, walaupun dua ungkapan ini berbeda, tapi maknanya adalah satu. Kasih garis bawah, fatagyirul ismi la yughairul haqiqah. Antum perhatikan, tandakan itu. Perubahan ungkapan, ya, atau berbedanya ungkapan tidak sedikit pun merubah dari hakikat hukum tersebut. Ya, dirubah bahasanya, dirubah ungkapannya, maka tidak bisa merubah dari hakikat hukum tersebut atau benda tersebut atau masalah yang sedang dibahas. Seperti tadi contohnya ya, seperti misalkan daging babi. Daging babi apa hukumnya bagi kaum muslimin? Haram. Diganti, namanya diganti. Daging apa? Daging yang mengenyangkan misalkan. Daging yang mengenyangkan. Atau disebut apa lagi? Daging apa? Daging sedap. Kata siapa ini? Kata Zaki Chen. Kata daging sedap misalkan. Daging opsi lain gitu. Daging pilihan yang lain namanya. Ya. Walaupun berubah nama-namanya, tapi hakikatnya dia adalah daging babi. Haram tidak? Haram walaupun namanya berubah gitu. Tetap
Kita melihat dari hakikat dari benda tersebut. Kita lihat dari situ. Walaupun namanya berubah, berbeda-beda, tetap yang dihukumi adalah hakikatnya. Karena nama-nama ini tidak bisa merubah hukum dari hakikat itu tadi, nggak bisa. Tetap, walaupun namanya berbeda, tapi hakikatnya sama, itu adalah daging khinzir, lahmul khinzir, daging babi. Daging apa Bali? Daging apa? Enggak. Tetap ya, tidak sama di sini. Di sini permintaannya para sahabat minta Tuhan atau minta pohon? Hah? Minta yang dipinta adalah pohon. Kemudian Bani Israel mereka meminta Tuhan. Beda nggak? Ungkapannya berbeda tidak? Berbeda, tapi hukumnya adalah sama-sama kesyirikan, sama-sama tidak diperbolehkan. Walaupun bahasanya berbeda, atau lebih jauh, walaupun zamannya berbeda jauh, tetap hukumnya adalah sama, kesyirikan, tidak diperbolehkan. Ada lagi contoh lain-lain bahasa-bahasa syarat sudah berubah, tapi intinya sebenarnya itu yang dilarang. Riba, bunga ya. Apalagi selain bunga bahasa mereka? Bonus atau ada yang lain contohnya? Cashback. Apa yang lain? Ada lagi contoh yang lain? Bid'ah hasanah ganti. Berubah namanya, hakikatnya adalah satu. Baik, kita lanjut sini sudah Isya ini. Fa fihi al-khafu minasyirki. Wa annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnu annahu yuqribuhu ila Allah wa huwa ab'ad ma yub'iduhu min rahmatihi wa yuqribuhu min sakhtihi. Nah, ini perhatikan, ini ditandakan ini. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bagi kita. Apa itu? Yaitu kita khawatir, takut dari perbuatan syirik. Kita senantiasa khawatir dan takut terjatuh kepada perbuatan syirikan. Ya, kita khawatir terjatuh kepada perbuatan yang syirik di sini. Oleh karena itu kewajiban kita senantiasa mempelajari yang menjadi lawan dari syirik, yaitu bid'ah. Kamu bilang adalah tauhid. Belajar terus sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi gunung. Tidak boleh kita merasa aman dari dosa kesyirikan. Terus belajar terus. Wa annal insan qad yastahsinu syai'an. Nah, ini perhatikan. Yadhunnu annahu yuqribuhu ila Allah. Dan ada kalanya seseorang menganggap baik sesuatu. Ya, ada kalanya seseorang menilai baik sesuatu, yang ia menyangka sesuatu tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Tuh, ada kalanya seperti itu. Kita memiliki pendapat atau perasaan berhusnuzon, memiliki perkiraan bahwasanya amalan ini bisa mendekatkan kita kepada Allah, kelakuan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada kalinya manusia seperti itu. Padahal wa huwa ab'adu ma yub'iduhu min rahmatihi wa yuqribuhu min sakhatihi. Padahal hakikatnya yang ia sangka itu baik, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, itu adalah justru menjauhkan mereka dari Allah, dari rahmat Allah, dan justru mendekatkan mereka kepada kemarahan Allah Azza wa Jalla. Banyak ini, ya. Kita menyangka perbuatan ini Allah cintai, oleh Allah sukai. Padahal itu adalah menjauhkan diri kita dari Allah. Menjauhkan diri kita dari Allah dan mendekatkan kita kepada kemarahan Allah Azza wa Jalla. Namun kita menyangkanya itu adalah perbuatan yang baik, yang bagus, minimal diperbolehkan.
Apa yang menyebabkan seperti ini apa? Kejahilan, minimnya ilmu. Ketika seorang minim ilmu, maka dia nggak bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Dia nggak punya timbangan untuk menilai. Akhirnya dikembalikan kepada perasaannya. Perasaan saya perbuatan demikian sah-sah saja, boleh-boleh saja, ya kan? Karena nggak punya timbangan untuk menilai. Yang khususnya dalam hal keyakinan berkaitan dengan agama, ucapan yang berkaitan dengan agama, perbuatan yang berkaitan dengan agama lebih khusus lagi. Nggak boleh dikembalikan kepada perasaan, menyangka, wah ini baik, bagus. Menurut saya itu sah-sah saja, tidak mengapa. Lalu dia kerjakan, dia amalkan, dia ucapkan, padahal itu menjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, bisa orang demikian. Pertama, dikarenakan minimnya ilmu. Sebagaimana kejadian di kisah ini, sebagian sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam, jelas orang yang baru masuk ke dalam agama Islam berbeda ilmunya di masa itu dengan para sahabat yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam. Beda, jelas berbeda. Sama dengan kita yang baru belajar dengan yang sudah lama belajar, berbeda tidak pengetahuannya? Berbeda. Lain. Yang baru belum diajarin, yang lama sudah diajarkan, sudah tahu. Maka ketika yang lama tidak terjatuh kepada hal tersebut, memang tuntutan wajar, dia tidak akan terjatuh kepada hal yang demikian. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak akan meminta yang seperti ini karena memiliki ilmunya. Berbeda dengan yang baru. Makanya Abu Waqid mengatakan wa nahnu hudata'u ahdin bi kufrin. Dan sebagian kami ketika itu baru meninggalkan kekufuran. Duduk. Mau kemana? Izin dulu, Duk. Nah, coba izin. Ke tangan. Ya, sana. Baik, berbeda antara orang yang sudah lama masuk dalam agama Islam di kisah ini dengan yang baru-baru masuk dalam agama Islam. Mereka menyangka meminta pohon Zatu Anwat itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa meminta pohon Zatu Anwat. Padahal itu justru menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Justru Allah akan marah dengan permintaannya tersebut, nggak boleh. Gitu. Dan banyak orang yang seperti ini, dia menyangka itu adalah hal yang bagus, hal yang baik, mendekatkan mereka kepada Allah, justru menjauhkan mereka dari Allah Azza wa Jalla. Ini banyak menimpa orang-orang yang minim sekali ilmunya. Hanya semangat beribadah, tapi minim ilmu, maka akan dijangkiti penyakit asyubhat, akan dijangkiti penyakit syubhat, kerancuan ya di dalam beragama. Namun dia semangat beribadah, minim ilmu, maka rawan akan terjangkit penyakit asyubhat. Hanya modal semangat saja, tapi minim ilmunya, akhirnya terkena syubhat, kerancuan, yakni kebingungan di dalam beragama. Dia cuma punya modal semangat beribadah. Akhirnya seluruh ibadah sampai pun yang tidak ada sunnahnya mereka kerjakan. Bahkan yang lebih musibah lagi, ya, yang ada sunnahnya justru ditinggalkan, banyak tidak diamalkan. Yang tidak ada sunnahnya justru mereka amalkan. Gitu. Betul? Yang jelas disyariatkan tidak mereka amalkan, yang tidak disyariatkan justru mereka bela mati-matian dan mereka amalkan. Karena minim ilmu dan hanya memiliki semangat saja untuk beragama, untuk beribadah. Thayyib. Wala ya'rifu hadza 'ala al-haqiqati illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhihi al-azman min kathirin min al-ulama wal-ubad ma'a arbabil qubur min al-ghuluwi fiha wa sarfi jalil ibadah laha wa la ya'rif hadha 'ala al-haqiqah illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhihi al-azman. Dan tidaklah
menyadari hal seperti ini, itu banyak orang yang tertipu, menyangka itu baik padahal buruk. Tidak ada yang menyadari hal demikian, melainkan orang-orang yang memperhatikan apa yang terjadi di masa ini. Ya, kenyataan berbicara demikian. Banyak orang yang menganggap itu baik padahal menjauhkan mereka dari Allah. Banyak yang menyangka itu sebuah ibadah padahal itu adalah bukan ibadah. Ya, tidak ada nilai ibadah sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Dari kebanyakan para ulama, ya, wal ubad ma'a arbabil qubur. Ya, dan orang-orang yang biasa orang-orang yang dikatakan sebagai ulama gitu kan. Ya, dan orang-orang yang biasa beribadah di kuburan dan bersikap sangat berlebihan terhadap kuburan, bahkan sampai memalingkan bentuk peribadahan kepada kubur. Ya, terhadap kuburan. Sebenarnya sikap kita terhadap kuburan bagaimana? Kita menghormati kuburan dengan cara tidak duduk-duduk di atas kuburan, tidak menginjak-injak kuburannya di situ. Kemudian ketika kita masuk ke pekarangan kubur, kita mendoakan mereka, tidak menulis-nulis, menyoret-nyoret kuburan orang gitu. Itu cara kita dalam menghormati kuburan seperti itu. Tapi yang dilarang di sini adalah yang berlebihan di dalam menyikapi kuburan. Bukan berarti syariat Islam tidak ada aturan di dalam menghadapi kuburan gitu ya. Dalam menyikapi kuburan itu diapain sih dalam Islam? Ada tidak? Ada adabnya tadi. Tidak boleh kita duduk di situ. Tidak boleh diinjak-injak, tuh kan. Masuk ke kuburan kita mendoakan mereka. Jangan ditulis-tulis. Itu adab-adab kita terhadap kuburan. Boleh juga melepas sendal ke kuburan. Boleh juga memakai sendal, dua-duanya boleh. Masuk ke kuburan, area kubur boleh pakai sendal. Boleh juga kita untuk melepas sendal. Itu adab-adab kita di kuburan. Tapi yang jadi masalah di sini adalah termasuk menziarahi, berziarah. Juga boleh kita untuk menziarahi kuburan dalam rangka mengingat kematian dan hari kiamat. Itu boleh kita ziarah. Walaupun kuburan orang kafir boleh atau tidak? Boleh. Kita ziarah kubur ke orang kafir, yakni untuk mengingat mati dan mengingat hari kiamat. Ya, bukan untuk mendoakan si kafir tersebut, bukan. Lain kalau ke kuburan muslimin, kita mendoakan mereka sambil dia tadi. Kita ke kuburan ini untuk ingat mati dan hari akhir, hari kiamat, hari akhirat. Namun yang berlebihan terhadap kubur, contohnya apa? Sholat di kuburan. Sholat di kuburan yang diperbolehkan hanya sholat jenazah, di mana seseorang belum sempat menyolatkan keluarganya, dia kotanya berbeda jauh, ya dia pribadi belum sempat sholatin keluarganya yang meninggal. Dia baru pesan tiket, sudah dikuburkan tadi pagi, dia sampai di sana nanti malam misalkan. Dia belum sempat mensolatkan ini. Diperbolehkan dia untuk sholat di situ. Ya, diperbolehkan dia untuk sholat di sisi kuburan saudaranya meninggal tadi. Dia belum sempat sholatin. Ya, dia menghadap kiblat, lalu dia sholat di situ. Boleh tidak sholat jenazah di situ? Boleh. Kenapa? Karena sholat di kuburan, sholat jenazah tadi itu tidak ada ruku, tidak ada sujudnya. Jadi boleh di situ. Dia belum sempat lagi. Ya, lain kalau sudah berhari-hari, sudah 2, 3, 4 hari, ya kalau masih mau ya silakan. Intinya dia sudah dicukupkan dengan sholatnya kaum muslimin setempat yang ada di situ. Kaum muslimin setempat yang ada di sana sudah menyolatkan. Itu. Ya Allah alam, nggak perlu tempat-tempat yang lain untuk sholat gaib, karena sudah disolatkan tadi bersama kaum muslimin di tempat tersebut. Nggak perlu lagi kita mengadakan sholat gaib, karena sudah disolatkan. Fardu kifayah sudah terpenuhi. Jangan tempat-tempat lain sholat lagi, nggak usah, sudah, karena sudah cukup. Apalagi diadakan rutin di sebagian masjid setiap habis sholat Jumat, sholat gaib. Nggak tahu sholatin siapa, pokoknya sholat gaib aja. Baru dapat sijum habis itu.
Ya ada sebagian masjid sholat gaib setiap hari Jumat itu. Ada yang begitu. Wallahu alam kalau di sini ya. Di sini saya nggak tahu. Kalau di sana wallahu alam nggak tahu. Di sini ya nggak ada. Jadi nggak perlu lagi untuk disolatkan karena sudah disolatkan. Lain kalau sifatnya tadi misalnya pribadi kita ini ada keluarga saudara kita meninggal, kita baru sampai tadi pagi dikuburkan, maka boleh kita untuk sholat di situ, boleh menyolatkan sebagai syafaat, bukan sholat zuhur, tapi sholat jenazah tadi, sholat di situ. Ya sudah 2, 3, 4 hari ya mau sholatin silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi ada orang sholat di kuburan gitu, bukan sholat jenazah, ini yang berlebihan yang dimaksud. Ya, di situ sholat tahajud di situ. Ya, sholat duha di kuburan. Kemudian membaca Al-Quran di mana? Di kuburan. Ini yang berlebihan dimaksud seperti dibaca Al-Quran di kuburan. Kalau di masjid baca status orang, baca FB orang. Tapi kalau di kuburan dia membaca Al-Quran. Itu bukan berarti kalau di masjid dia rajin baca Quran, lalu di kuburan boleh baca Quran, enggak. Itu berlebihan. Ada lagi yang menyembelih di sisi kubur, bernazar dengan menyembelih. Ya, dia ke kuburan, wahai wali fulan, nanti kalau saya sembuh dari penyakit ini dan itu, kalau saya nanti naik jadi pejabat misalkan, jadi pala, saya akan sembelihkan kepada engkau seekor kambing. Naik dia misalkan, sembuh dia. Dia balik lagi ke sana, dia sembelih kambing di situ. Dia nazar di kuburan wali. Ada juga begitu. Ada yang bersedekah lagi di atas nama wali untuk wali nanti, yang sudah ada di kuburan. Ini yang berlebihan. Kemudian yang bentuk berlebihan adalah membangun kuburan tersebut dengan yang beton yang mewah sekali. Semen, pakai keramik, warnanya putih, dikasih wewangian, dupa apa, kasih kelambu, lalu dibikin lagi genteng, dibikin lagi bangunan seperti itu. Ini berlebihan, bahkan dilarang dalam agama Islam, nggak boleh. Dan jelas di sini khususnya di Manado ini yang biasa begitu siapa? Orang kafir. Siapa? Orang kafir biasa begitu. Banyak di sini kan? Ya, banyak. Kalau di tempat saya nggak lihat yang semegah di sini. Di sini mereka bangun-bangun. Gitu. Bahkan di sebuah tempat ada yang pakai AC. Ada AC-nya itu hidup. Jadi apa? Kipas angin ada gitu hidup. Orang-orang kafir ya, itu sebesar ini mungkin ada di, saya mau nyebut tempat nggak enak. Kita suka lihat tertutup seperti ini, nanti dalamnya ada kuburannya, itu ada AC-nya lagi. Bersih, wangi, dipel setiap hari. Itu orang kafir. Kemudian ada fotonya lagi biasa, suka ada fotonya. Itu orang kafir, itu agama mereka. Silakan kalau agama mereka. Masalah tidak buat kita, nggak masalah. Itu agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kalau itu ayatnya tepat untuk kasus seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian, terserah. Cuma ranah kami adalah ketika kaum muslimin mengerjakan yang seperti itu. Inilah yang kita dakwakan. Jangan dari satu sisi saja itu tasyabuh dengan orang-orang kafir, menyerupai gaya-gaya sunnah-sunnahnya orang kafir. Begitu dibangun. Kemudian sudah dibangun, mereka ibadah di situ. Nih muslimin, nih yang sudah makam wali, mereka ibadah di situ. Ya berzikir. Kemudian apa lagi? Baca Al-Quran, bersalawat, kemudian sholat mereka di situ, bernazar di situ, berdoa juga di situ. Mereka mengadakan perjalanan, tur ziarah rohani, apa bahasanya? Wisata religi. Apa tadi? Wisata dakwah, pokoknya datang ke tempat-tempat yang demikian. Itulah yang dikatakan minal guluwi fiha, dari berlebihan terhadap kuburan.
Jadi kuburan dalam Islam tidak kita rendahkan, nggak ada harganya, tetap kita ada adab-adabnya. Dan juga kita tidak boleh berlebihan terhadap kuburan itu. Ya, ketika lewat kuburan kita takut apa, nggak perlu demikian. Thayyib. Wa yasabuna annahum ala syai'in wa hadha dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah. Dan mereka menganggap itu adalah perbuatan yang baik, padahal itu adalah sebuah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam Quran adalah kesyirikan. Baik, kita tutup di sini perkataan dari Abu Syamah Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Bida' wal Hawadi. Kita perhatikan. Qala al-Hafidz Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i al-ma'ruf bi Abi Syamah fi kitabih Al-Bida' wal Hawadi. Ya. Abu Syamah Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Bida' wal Hawadi, bid'ah-bid'ah dan hal-hal yang baru. Wa min hadzal qismi aidon, termasuk dalam hal ini itu berlebihan terhadap kuburan, dalam mengagungkan kuburan, ya, dalam kebid'ahan ini, kesyirikan, ma qad ammal ibtila, ma qad ammal tila'u bihi min tazyini syaitan lil 'ammah, takhliqul haitan wal 'umad wa sarju mawadi makhsusah fi kulli baladin, ya yakilaum hakim annahu ra'a fi manami biha ahadan mimman syuhira bis salah wal walayah wa yaf'aluna dhalik wa yuhafazuna alaihi ma'a tasyi'ihim faraidallah ta'ala wa sunnanihi wa yadhunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik thumma yatajawazuna hadha ila an yu'dhama waqa'a tilkal amakinu fi qulubihim fayu'azzimunaha wa yarju'a asy-shifaa'a limardahum wa qada'a hawaijihim bin nadhar laha wa yamin uyuni wa syajarin wa haitin wa hajarin. Baik. Termasuk dalam kerusakan ini yaitu mengagungkan tempat-tempat keramat dan yang lainnya. Kata beliau, apa yang telah tersebar luas, ya apa yang sudah tersebar luas, banyak terjadi, sudah tersebar, virus ini sudah menyebar, ini lebih berbahaya daripada virus corona ini. Virus kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan itu virus yang lebih berbahaya dibandingkan virus corona yang berbahaya. Min tazyini syaitani lil 'amah, hal yang sudah tersebar luas menjadi musibah besar dari tipu daya syaitan kepada orang-orang awam. Tipu daya syaitan kepada orang-orang awam, orang-orang awam atau orang awam, orang-orang yang dalam level keilmuan tuh biasa-biasa aja. Awam mereka, nggak tahu apa-apa. Virus ini telah menjangkiti mereka. Bahkan bisa kita katakan saat ini bukan orang awamnya saja, bahkan yang ditokohkan sebagai tokoh agama lagi terkena juga yang demikian. Yang dikatakan sebagai ustadz, kiai, habib atau lain-lain lah, tuan guru, terkena juga virus-virus yang seperti ini. Ya, bukan saja orang awam, bahkan yang dikatakan sebagai tokoh agama lagi, yang sebagai ustadz misalkan, sama juga kan ada. Gitu. Besok dengerin masjid banyak macam-macam. Rata-rata yang naik adalah orang-orang yang ditokohkan sebagai ustadz. Besok, maksud saya besok apa? Ya, khutbah Jumat banyak macam-macam. Dari pengobrolan masalah bid'ah atau kesyirikan atau dari penyimpangan-penyimpangan akidah yang lain. Apa itu? Takhliqul haitan wal 'amad. Dibuat pagar dan tiang. Itu dibuat bangunan. Wa sabju mawadi makhsusah fi kulli baladin yakilau hakin ar-ra'a fi manami biha ahada. Yaitu dibangunnya tempat-tempat keramat. Di setiap negara, di setiap daerah itu ada tempat yang
dikeramatkan. Ada bangunan-bangunan yang situ adalah tempat yang dikeramatkan. Betul tidak ini? Setiap tempat ada yang dikeramatkan oleh kaum muslimin, ada itu, dibangun di situ, rapi patungan mereka. Bahkan sebagian mereka menceritakan bahwasanya dia melihat seseorang yang terkenal sebagai orang yang soleh, sebagai wali, ya, sebagai orang soleh, orang taat, ada seorang mimpi gitu, ya, seorang apa? Mimpi bertemu dengan wali, dengan orang soleh, dengan orang baik, orang yang taat, mimpi. Ya, lalu dari mimpi itu mengajarkan ini dan itu, suruh bangun ini dan bangun. Ada yang begini, mimpi-mimpi. Yadhunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik, atau orang yang itikaf di makam keramat nanti dimimpiin gitu. Mimpi. Dapat wangsit gitu kan. Wangsit, tahu wangsit enggak tahu ya? Dapat ilham gitu. Ya, disuruh sholat tahajud, suruh baca surah Al-Kahfi setiap hari gitu. Diwasiatkan untuk bersedekah setiap hari. Ya. Lalu diajarkan syariat-syariat atau amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya sama sekali. Ditetapkanlah ibadah-ibadah itu dalam mimpinya. Ini ada juga orang-orang yang kayak begitu. Mereka menyangka itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, bahkan yang lebih besar lagi kerusakannya dari hal yang demikian, ya, mereka itu sangat mengagungkan tempat-tempat keramat tersebut di hati mereka. Oleh karena itu mereka marah kalau tempat tersebut digusur. Ya, mereka marah kalau tempat tersebut dirusak atau dihancurkan, marah sekali. Fayu'adzimunaha wa yarjuna syifa limardahu. Kemudian mereka senantiasa datang ke tempat-tempat itu dan berharap, meminta agar diberikan kesembuhan dari orang-orang yang sakit di antara mereka. Minta kesembuhan ke tempat keramat. Atau minta untuk diselesaikan keperluannya, dikabulkan keperluan mereka dengan cara bernazar. Wahai kuburan wali, nanti kalau saya sembuh A, B, dan C, saya akan ini dan itu. Tapi di mana bernazarnya? Di kuburan keramat atau di tempat-tempat yang dikeramatkan, baik berupa uyun, itu sumur. Berarti ada sumur-sumur yang keramat. Sumur keramat. Kalau orang cuci muka di sumur itu awet muda. Sampai turis ikut-ikutan ke situ, pengen awet muda. Ya, dengan sumur yang dikeramatkan. Padahal tidak ada sama sekali kita bisa awet muda dari sumur itu. Kalau ingin awet muda, hidup saja pendek. Muda awet sudah selesai. Kemudian wasyajarin, atau juga pohon-pohon keramat, wahaitin, atau tembok-tembok yang dikeramatkan, atau dari batu-batu yang dikeramatkan. Wa fi madinati Dimashq, baca Andika. Ya, Damaskus. Terdapat tempat-tempat seperti ini, seperti Buwainah al-Hummat di luar pintu rumah yang berlumur minyak wangi di dalam pintu asyafir. Nah, berlumur minyak wangi. Oh, ada juga yang ini dikasih minyak wangi. Paham? Ini gaya-gaya mereka, sunnah mereka. Terus pohon terlaknat di luar pintu Anas di perempatan jalan yang sama. Semoga Allah memudahkan pemotongan dan pencongkelannya dari akarnya betapa ia mirip dengan satu alwar. Ya, ini kata Abu Syama Asy-Syafi'i, di Damaskus dahulunya ada tempat-tempat yang dikeramatkan seperti ini. Pohon, ya. Berarti ini di sini ada kasusnya pohon keramat. Kata beliau, fama asbahaha bidzati anwa. Pohon ini di Damaskus persis seperti pohon zatu anwat yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrikin, yang itu disebutkan dalam hadis, kata beliau. Thayyib. Ini disebutkan oleh Abu Syama Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidah wal Hawadits, tentang kenyataan yang ada. Orang banyak mengagungkan tempat-tempat keramat itu, baik dari pohon, sumur, atau pagar, atau batu-batuan, dan yang lainnya lah, benda-benda mungkin yang dikeramatkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan.
Pertanyaan? Dikatakan setiap daerah ada ya, di setiap tempat ada. Fi kulli baladin, kata Abu Syama, di setiap tempat itu ada hal-hal yang demikian. Banyak mungkin. Wa'alam. Pertanyaan? Ya, silakan Pak. Penjelasan tentang nazar saat mungkin. Iya. Ya. Terus nazar yang bagaimana yang diperbolehkan? Tayyib, hukum nazar makruh, tidak disukai. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah nazar itu keluar kecuali dari orang yang bakhil. Mananya gini, seorang punya keinginan, punya keperluan. Lalu kalau keperluannya Allah tunaikan, dia bernazar gitu kan. Misalnya kalau saya nanti lulus dalam ujian ini dan itu, maka saya akan bersedekah dengan beras 20 kilo gitu. Nazar kan seperti itu. Ya, nazar kan demikian. Kalau saya nanti punya anak, maka saya akan bernazar akan bangun masjid gitu. Kan begitu. Itu nazar dalam kebaikan, enggak ada nazar dalam kemaksiatan, boleh nazar. Kalau saya nanti menikah misalkan, saya akan bikin jembatan, itu kan nazar. Maka secara asal hukum nazar itu adalah makruh, tidak disukai. Kenapa? Karena tidaklah seseorang itu bernazar kecuali dari orang yang bakhil, pelit. Jadi dia maunya ditunaikan dulu hajatnya, seakan-akan begitu bahasanya. Allah tunaikan dulu hajatnya, Allah kabulkan dulu hajatnya, baru dia akan beribadah gitu. Baru dia akan berbuat kebaikan, ketaatan. Maka hukum nazar secara asal adalah makruh, tidak disukai. Jadi kalau kita ingin berbuat baik tanpa embel-embel yang lain, itu langsung saja bangun masjid, sudah bangun masjid. Ya, harus keinginan kita dikabulkan dulu oleh siapa? Oleh Allah. Kalau kita ingin bangun jembatan, langsung saja bangun jembatan. Tidak usah bernazar dulu. Tidak usah Allah kabulkan dulu kemauan kita. Sudah langsung aja. Mau kita mau berbuat ketaatan, ingin bantu orang, sudah bantu aja langsung. Tidak usah Allah kabulkan dulu permintaan kita, baru kita berbuat kebaikan. Nah, kata para ulama, hukum nazar di sini adalah makruh, nggak boleh, tidak disukai. Karena tidaklah keluar nazar kecuali dari orang yang bakhil, orang yang pelit, dari orang yang pelit. Namun ketika seseorang bernazar, wajib baginya untuk ditunaikan. Ya, wajib untuk ditunaikan. Ya, apalagi nazarnya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang bernazar, wajib untuk dia tunaikan. Jadi hukum nazar adalah makruh, tidak disukai. Namun kalau seorang bernazar, wajib bagi dia untuk ditunaikan, untuk dikerjakan. Ada tambahan Pak Samsul atau belum jelas? Nazar ini Ustaz, apakah bisa dikatakan nazar setelah diucapkan atau cuma dalam hati sudah disebut dengan nazar? Ya, apakah nazar diucapkan atau hanya di dalam hati? Wallahu a'lam. Ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu semua termasuk dari amalan kita, baik dari hati atau dari ucapan. Wallahu a'lam. Namun yang biasa orang itu mereka ucapkan, saya akan gini dan seperti itu. Ya Allah a'lam, apakah dibedakan antara ucapan dengan hati? Intinya dia sudah bernazar, berkeinginan. Baik. Jadi sebaiknya jangan nazar. Ya, jangan bernazar. Kalau ingin melakukan ketaatan, kerjakan saja tanpa didahului dengan nazar itu. Itu langsung saja kerjakan. Namun ketika seseorang sudah bernazar, wajib untuk ditunaikan nazarnya. Kenapa? Tidak, ya tidak. Itulah dibilang bakhil, pelit dia sebenarnya.
Iya, ada pamrih. Baru kalau dia terkabul, baru dia nazar, baru dia ibadah, baru dia sedekah, baru dia bangun ini dan bangun itu. Tapi kalau tidak terkabul keinginannya, dia nggak akan melakukan amalan itu. Kan rugi sebenarnya. Sebenarnya dia mampu untuk bangun masjid, tapi tunggu dulu, tunggu Allah kabulkan keinginan saya, baru saya akan bangun masjid. Sebenarnya kan nggak usah, udah bangun aja masjid. Makanya tidaklah keluar nazar melainkan dari orang yang bakhil, dari orang yang pelit. Ya ini pelit dalam sedekah, dalam ibadahnya nggak mau ya. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Baik, nggak ada pertanyaan. Sampai sini barangkali pertemuan kita lanjut di pekan yang akan datang, insya Allah, yaitu masih seputar realita yang terjadi di masa lampau bersama para ulama. Nanti akan disebutkan lagi di sini hal-hal lain atau contoh-contoh yang lain dari tempat-tempat yang dikeramatkan dan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.